Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Haji Edi Pratowo. Saya Uji Rustati Narang. Atas nama pemerintah Kabupaten Pulau Pisau dan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Pisau, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga bangsa Indonesia semakin jaya, semakin makmur, semakin masyarakat yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di Pulang Pisau digelar di halaman kantor Bupati Pulang Pisau dengan sederhana dan mematuhi protokol kesehatan, namun berjalan dengan lancar dan hikmat. Bupati Pulang Pisau, Haji Edi Pratowo SOSMM selaku Inspektur Upacara dalam pidato membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Subianto Sabran. Dalam sambutannya disampaikan bahwa tema dalam tahun ini adalah Indonesia Maju, dengan makna sebuah simbol untuk bersama dalam keberagaman dalam mencapai kemajuan bangsa. Dalam pidato tersebut juga disampaikan pentingnya menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam membangun bangsa, apalagi saat ini kondisi pandemi COVID-19 untuk terus menjadi perhatian semua pihak. Pidato selengkapnya segera kita ikuti yang dibacakan oleh Bupati Pulang Pisau. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahat. Untuk kalian. Istirahat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2020, saya akan membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi salamat limunalatai, salam sahujud karena melempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubatan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menikmati dan meneruskan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kusuma bangsa. Kita juga bersyukur diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pada hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi cita-cita kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, bangsa yang bersatu di tengah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai wujud kepatuhan kita terhadap protokol penanganan COVID-19, maka peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan dengan sederhana, tanpa mengurangi makna strategis dan nilai esensial yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 ini terasa berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan akan tercatat bahwa peringatan kali ini dilakukan dalam suasana keprihatinan yang mendalam karena mewabahnya pandemi COVID-19. Segenap daya dan upaya dikerahkan dengan dukungan dana yang besar, secara terintegrasi yang melibatkan semua stakeholder dan lintas elemen masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus pandemi, memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana dengan tema HUT RI ke-75 tahun 2020 adalah Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata,
dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah yang telah bersinergi dan bahu-membahu dalam memberantas kejahatan narkoba sehingga mampu mengurangi tingkat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah. Peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perkembangan capaian indikator makro dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan upaya nyata mendukung konsep Indonesia Maju sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2019 telah tumbuh sebesar 6,16%. PDRI per kapita 55,6 juta per rupiah. Inflasi pada April tahun 2020 sebesar 2,46% dengan tingkat inflasi sebesar 1,66%. Ini rasio per Maret tahun 2019 sebesar 0,335. Tingkat kemiskinan menurun dari 5,17% pada tahun 2018 menjadi 4,98%. Tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka per April 2020 sebesar 3,39%. Indeks pembangunan manusia 70,91%. 2. Sektor perhubungan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi udara serta pengembangan perekonomian dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan pengembangan Bandara Cilikriwut Palangkaraya menjadi bandara internasional dan embarkasi haji penuh. Demikian juga untuk Bandara Haji Iskandar Pangkalambun dan Bandara Haji Hasan Sambit diusulkan perpanjangan runway landasan pacu. 3. Untuk mendukung program tol laut. Pada tahun 2018 dilaksanakan penurunan alur sungai Kapuas Murung di Kabupaten Kapuas, merencanakan pembangunan pelabuhan Teluk Sangiang di Kabupaten Kapuas, serta usulan relokasi pelabuhan Sampit di pelabuhan di Bagendang di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya bongkar muat. Keempat, dalam rangka mendukung gerakan kedaulatan pangan nasional di Kalimantan Tengah, pencanangan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai daerah mendukung gerakan ketahanan pangan nasional oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2020 di wilayah XPLG Desa Dadahuk, Kabupaten Kapuas, dan Desa Belantisiam, Kabupaten Pulang Pisau, seluas 165.000 hektar, yang nantinya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di Kalimantan Tengah maupun nasional. Dengan dibukanya lahan sawah ini, selain bisa menjadi peluang kerja baru untuk diharapkan dapat memanfaatkan lahan tidur dan terlantar menjadi terkelola dan terpelihara sehingga dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kelima, sektor kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah, direncanakan pembangunan rumah sakit umum daerah tipe A, dan direncanakan pembangunan penganggarannya melalui KPBU. Dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan narkoba, direncanakan juga pembangunan rumah sakit rehabilitasi korban narkoba yang berlokasi di Palangkaraya. Keenam, sektor pembangunan dan infrastruktur. Pembangunan jalan provinsi atau jalan provinsi multi-years kontrak sebesar 2,50 triliun dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu wilayah timur 3 ruas jalan, wilayah tengah 10 ruas jalan, wilayah barat 9 ruas jalan, dan direncanakan pembangunan Menara Bangkalteng di Palangkaraya. 7. Sektor pendapatan daerah. Peningkatan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 pendapatan 3,5 triliun meningkat menjadi 4,7 triliun di tahun 2018. Tahun 2019 sebesar 4,98 triliun. Kemudian tahun 2020 serapan cukup tinggi dengan total target 4,59 triliun. Sudah mencapai 1,56 triliun atau sudah 33,90% dari target yang ditetapkan. 8. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penilaian dari BPKRI Perwakilan Kalimantan Tengah meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian. Opini WTP sudah 6 kali berturut-turut, yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. 9. Dalam upaya percepatan penanganan bencana non-alam penyebaran COVID-19, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial sebesar 1,4 triliun, terdiri dari pemerintah provinsi 500.296.306.370.000 rupiah, pemerintah kabupaten kota 930 juta miliar rupiah. 10. Bantuan sosial tunai untuk korban terdampak COVID-19 tahap 1 sebanyak 181.747 kepala keluarga kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di 14 kabupaten kota sebesar Rp500.000 per kakak dengan total nilai Rp90.373.500.000. Para peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya sampaikan dan menjadi perhatian kita bersama. Pertama, sampai saat ini status nasional bencana non-alam, pandemi COVID-19, dan status perpanjangan kedua tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah belum dicabut. Di sisi lain, kita diharuskan menerapkan pola tatanan hidup baru yang mempersyaratkan perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas sosial secara normal dan tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, saya minta kepada Bupati Wali Kota se-Kalimantan Tengah untuk fokus dalam pengendalian, mengurangi risiko penyebaran dan munculnya klaster baru pandemi COVID-19. Jangan sampai ada gelombang kedua yang memperlambat kita keluar dari krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi, terutama mengurangi jumlah pasien yang terpapar positif, mengurangi jumlah yang meninggal dunia, dan meningkatkan jumlah kesembuhan. Upaya-upaya ini akan berhasil apabila kita semua disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Mari kita bangun kebersamaan, bergotong royong sesuai intisari Pancasila untuk mengakhiri COVID-19. Kedua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Tengah menyatakan bahwa saat ini wilayah Kalimantan Tengah memasuki musim kemarau. Kita sadar, mengingat akan kondisi iklim lingkungan, bahwa untuk menghilangkan semua kejadian kebakaran merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Aspek pencegahan harus dikedepankan dan menjadi fokus di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan yang melarang setiap orang dan atau perusahaan melakukan kegiatan pembakaran lahan kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut yang dilakukan oleh petani, peladang, pekebun dengan meningkatkan kegiatan patroli dan sosialisasi dan juga meningkatkan upaya pemadaman dini terhadap kejadian karhutla sehingga bencana yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak terulang lagi di tahun 2020 ini. Selain itu juga kami meminta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ketiga, tahun 2020 ini adalah tahun politik, di mana pada tanggal 9 Desember 2020 kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Pastikan saudara-saudara terutama generasi muda dan pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif, menggunakan hak pilih dan tidak golput. Karena kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang menentukan pembangunan Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Tentunya pilihan Anda sesuai hati nurani, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mari kita sukseskan pemilu kada tahun 2020 dengan jiwa dan semangat bunga betang. Para peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
meridoi setiap upaya dan langkah kita dalam melaksanakan pembangunan dan mengisi kemerdekaan. Dirgahayu ke-73, Dirgahayu ke-75, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka dari kebodohan, kemiskinan, ketersosiasian, dan COVID-19. Sekali merdeka, tetap merdeka menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran. Ya, demikian tadi pemirsa, baru saja kita ikuti Bupati Pulang Pisau Haji Edi Pratowo SSMM selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ya, setelah upacara kita juga akan melihat langsung rangkaian yang akan dilakukan, termasuk pemberian cendera mata untuk para pejuang kemerdekaan Indonesia dan beberapa anugerah piagam meskipun dedikasi tantangan pendidikan dan halangan menghadang. Ya, semoga saja di kegiatan yang kita ikuti hari ini memberikan inspirasi, wawasan, himbauan yang disampaikan akan sangat banyak, memberikan semangat kita untuk terus Kita satukan kekuatan untuk maju, membangun masyarakat yang sejahtera di atas bumi handep hapakah. Bagaikan cahaya pelangi yang bersinar indah, sejukkan hati. Itulah kehidupan tempat kita ini, berbeda tapi satu dalam harmoni. Namun nampil tampung penyang, kita satukan kekuatan untuk maju, membangun masyarakat yang sejahtera di atas bumi handep hapakah. Lamunan nampin tampun penyang, kita satukan kekuatan untuk maju, membangun masyarakat yang sejahtera di atas bumi handep hapakah. Di atas bumi handep hapakah.